Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hesta Marlina MVM 5020116, kelas 4E PGSD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang standar proses dan standar pembelajaran kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Prinsip dan karakteristik pembelajaran berdasarkan standar proses. Pengertian standar proses menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar menengah untuk mencapai kompetensi lulusan Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2016 Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa standar proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan satuan pendidikan dasar. Tujuan standar proses: 1. Mengendalikan proses pendidikan yang berjalan melalui pembelajaran. 2. Meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan. 3. Alat untuk mencapai program yang telah dirancanakan oleh tiap instansi pendidikan. 4. Menjadi acuan bagi guru untuk merencanakan, membuat, dan mengimplementasikan program-programnya. Manfaat standar proses. Standar proses bisa memberikan manfaat yang cukup signifikan pada pembelajaran, yaitu pembelajaran yang dilakukan oleh guru selalu terarah, efektif, dan efisien, sehingga peserta didik bisa lebih mudah dalam mengimplementasikan ilmu yang didapatkannya. Komponen standar proses. Perencanaan pembelajaran. Proses perencanaan harus dilakukan secara optimal agar kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan bisa sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan. 1. Pelaksanaan proses pembelajaran. Pelaksanaan pembelajaran melibatkan dua pihak utama, yaitu pendidikan guru dan peserta didik. Kerjasama antara kedua belah pihak akan menentukan ketercapaian kompetensi lulusan. Pembelajaran kurikulum 2013, kurikulum darurat, dan kurikulum paradigma baru. Pembelajaran kurikulum 2013 mengembangkan proses pendidikan di mana siswa mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir, dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Kurikulum darurat merupakan kebijakan yang diambil pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meringankan kesulitan belajar selama pandemi. Kurikulum darurat ini dapat diterapkan untuk jenjang pendidikan anak usia dini, PAUD, SD, SMP, SMA, dan juga SMA. Kurikulum paradigma baru, yaitu jika pada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka pada kurikulum paradigma baru kita akan berkenalan dengan istilah baru, yaitu capaian pembelajaran CV, yang merupakan rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satu kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Kurikulum paradigma baru, yaitu jika ada KTSP 2013 kita mengenal istilah KI dan KD, yaitu kompetensi yang harus dicapai oleh siswa setelah melalui proses pembelajaran, maka
Pada kurikulum paradigma baru, kita akan berkenalan dengan istilah baru yaitu capaian pembelajaran (CP) yang berupa rangkaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap sebagai satuan kesatuan proses yang berkelanjutan sehingga membangun kompetensi yang utuh. Baiklah, itulah penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.